Syok dan malu, perasaan itulah yang diduga tengah membelit Ratu Dangdut Elvy Sukaesih saat ini pasca penangkapan anak-anak dan menantunya lantaran kasus narkoba. Dan karena perasaan itu pula lah yang juga membuat Elvy Sukaesih belum juga menjenguk Dawia dan kakak-kakaknya di hari ketiga penahanan mereka. Umi Elvy hanya mengutus pengacara keluarga untuk menjenguk anak-anak dan menantunya. Tidak hanya itu, rumah Umi Elvy di kawasan Cawang, Jakarta Timur yang menjadi TKP penangkapan juga terlihat sepi dan digembok. Umi Elvy seakan menghilang di telan bumi, hanya asisten rumah tangganya saja yang terlihat keluar masuk rumah. Sayangnya mereka pun bungkam saat ditanyakan keberadaan sang majikan. Bunda kemana ya, Mbak? Aku nggak tahu. Ini dengan siapa, Mbak? Bukan untuk Bapak? Enggak, aku cuman kerja doang kok. Iya. Jadi nggak tahu apa-apa. Bunda Elvy mungkin terakhir? Bunda ngisi acara gimana? Nggak tahu, aku nggak tahu. Belum sempat ketemu lagi gitu setelah kejadian itu. Biasanya sih ada mobil keluar masuk ya, cuman semenjak peristiwa itu udah belum pernah lihat lagi ada mobil masuk. Kalau untuk Umi Elvy jenguk saya masih belum dapat kabar ya. Sampai saat ini pun saya baru datang dari luar kota, cuma ditelepon dan saya belum ketemu dengan Umi. Sudah koordinasi mungkin, Bang? Di teleponnya ngomong apa tuh, Bang? Ya di teleponnya ya biasalah. Artinya bagaimana saya bisa dapat untuk mewakili sebagai penasihat hukum untuk Dawia dan saudara-saudara yang lainnya seperti itu. Tapi kalau untuk bertemu Umi sampai saat ini belum. Saya nggak tahu nanti hari ini, besok, atau kapan. Ya insya Allah ya, karena untuk shock itu kan bingung ukurannya ya. Nah, kaget mungkin iya, kalau shock ya saya tidak mengerti ya kan. Tapi ya insya Allah semuanya baik-baik saja. Selain kisah Dawia, ada pula kisah heboh pasca penangkapan diri Roro Fitria. Kadung dikenal sebagai sosok artis yang memiliki terah bangsawan dan hidup bergelimang harta. Belakangan semua jati diri wah Roro Fitria itu mulai dikuliti banyak pihak. Ya, beberapa hari setelah Roro diciduk terkait kasus narkoba, seseorang yang mengaku sebagai saudara sang artis tiba-tiba saja mengungkap kebohongan Roro selama ini dalam coretannya di akun Instagram. Mulai dari soal gelar bangsawan, usia, serta jumlah kekayaan yang menurutnya semua bohong belaka. Tidak sampai di situ saja, belakangan kediaman mewah Roro di kawasan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ternyata ketahuan bertetangga dengan kandang ayam dan kandang kambing. Mengapa Roro yang mengaku kaya raya tapi memilih menempati rumah bersebelahan dengan kandang kambing dan kandang ayam? Lalu benarkah sosok Roro dikenal para tetangganya sebagai sosok yang sombong tak pernah bertegur sapa? Ya lingkungannya memang agak-agak itu ya, ini bagus sebelahnya kayak begitu, iris juga ya. Kalau saya dengar di pemberitaan selama ini kan dia kayaknya orang artis terkaya atau gimana gitu beritanya. Tapi kok yang saya heran kok tinggal di sini gitu. Ini kan istilahnya ya untuk perumahan biasa lah, bukan untuk perumahan mewah. Ukuran artis ya, pejabat ya kagak mewah kayaknya. Di sebelah barat ada kandang kambing kayaknya ada. Nah, sebelah barat punya tetangga itu. Orang kaya itu tinggalnya nggak di seperti townhouse gini, tinggalnya dia itu di rumah. Kita kasih tahu aja sebenarnya di Pondok Indah lah gitu kan, orang kaya itu. Ini orang kaya kan cuma ngaku-ngaku dia aja orang kaya. Nggak pantas lah tinggal di depan rumah ada kandang ayam. Sebelahnya kebun kosong, udah gitu serem juga kan. Roro itu orangnya gimana ya, saya bilang tuh agak sombong dia. Walaupun sering lewat, kita kan di depan deket rumah dia, tapi agak pernah menegur. Sehari-hari kalau untuk berbaur kayaknya saya belum pernah lihat. Selain kekayaan, gelar bangsawan keturunan juga ikut diusik beberapa pihak. Tak hanya orang yang mengaku saudara yang menulis di akun Instagram, tapi juga seorang yang mengaku sudah kenal Roro, yaitu Mbah Mijan mengungkap bahwa Roro bukanlah keturunan bangsawan.
Gelar bangsawan hanyalah pemberian dari Keraton Surakarta sebagai apresiasi karena konsisten menjalankan seni budaya Jawa. Lantas apa komentar keluarga? Secara pribadi beliau sih orangnya asik ya, cukup dewasa dan enjoy aja sih. Saya mengenal memang cukup dewasa nih satu artis kita, walaupun kalau di layar kaca ya begitu, suaranya dibegitukan kan gitu. Kalau bangsawan ini sebenarnya gini, Mbak Roro ini dari kecil beliau itu hobi di dunia seni, khususnya seni daerah ya, seni Jawa. Kemudian beliau ini salah satu penggiatnya juga. Sebetulnya bukan kebangsawanan yang dimilikinya, tetapi ini sekedar apresiasi dari pihak keraton. Maksudnya memang penghargaan ya, sebenarnya itu penghargaan. Jadi bukan asli bangsawan atau keturunan dari ya silsilah raja-raja gitu istilah kata. Gelar-gelar yang dihadiahkan ke Roro itu sepenuhnya itu kan juga kekuasaan kerajaan yang menghadiahkan ke dia. Kita nggak bisa punya kuasa menolak atau melarang. Penasaran dengan keunikan Masjid 1000 Pintu di kawasan Banten, Tiffany Kenanga meluangkan waktu menyambangi masjid tersebut. Seperti apa kekaguman Tiffany melihat keunikan masjid tersebut? Serta seperti apa pula pengalaman seru Ustadz Zaki Mirza saat mengunjungi makam Wangi yang merupakan makam tertua di ibu kota. Jangan kemana-mana, Intens akan kembali sesaat lagi. Selamat pagi pemirsa. Aduh kasihan sekali ya Umi Elvi yang telah dibuat malu oleh anggota keluarganya sendiri. Tapi ya sudahlah, sekarang lebih baik kita mengikuti wisata religi dari penyanyi muda berbakat Tiffany Kenanga dan Ustadz Zaki Mirza. Jauh-jauh ke Banten, Tiffany penasaran dengan keberadaan Masjid 1000 Pintu. Seperti apa ya uniknya Masjid 1000 Pintu dan juga keberanian Tiffany saat turun ke lorong bawah tanah masjid yang dihiasi oleh tasbih raksasa. Bagaimana pula cerita dari Ustadz Zaki Mirza saat berkunjung ke sebuah makam yang masih harum mewangi hingga kini? Simak liputannya setelah yang satu ini.